والصراط وكالميزان مادلة فاسكب من غيرها في النار ياكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. قال الله تعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى بي ونفعنا بي وبعلومه في الدارين آمين. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah Masjid Darussalam, wabil khusus jamaah salat subuh. Alhamdulillah, syukurillah, nantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmatnya, rahmat, taufik, hidayah yang Allah anugerahkan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan lebih khusus lagi nikmat istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, istiqomah dalam beribadah baik yang wajib maupun yang sunnah, istiqomah dalam semangat beribadah baik di Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Mudah-mudahan keistiqomahan ini Allah anugerahkan kepada kita sampai akhir hayat kita, dan insyaallah akhir hayat kita husnul khatimah, mendapatkan ganjaran pahala di sisinya, mendapatkan surga yang penuh dengan berbagai kenikmatan, sekaligus mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian, pagi ini kita mulai kuliah subuh yang biasanya di awal bulan itu Pak Ustadz Muhammad Yusuf karena satu dan lain hal dia tidak hadir, dan tentu saja kita akan coba bicarakan lagi tentang materi-materi di dalam kuliah subuh. Jadi selama ini kan sifatnya ceramah. Kalau ceramah itu yang bebas, membuat tema, menyampaikan firman-firman Allah pada saat Rasulullah. Tapi kalau misalnya nanti kita gunakan panduan kitab, ya, kitab tentang ibadah, fikih, kitab tentang akhlak, etika, adab dan seterusnya, barangkali pembicaraannya itu akan terarah atas panduan kitab itu. Karena sekarang ya ceramah ini kan gampang-gampang susah, ya. Kedua, kalau ceramah itu ya bebas aja, materinya bebas, yang penting mengandung nasihat, yang penting mengandung kemanfaatan untuk menyemangati dalam ibadah, yang tentu saja walaupun ceramah pasti ada ilmu yang disampaikan. Dan maka untuk kuliah subuh yang akan datang, kita coba bicarakan kembali apakah dulu seperti Pak Kiai Ahmad Shodiq itu membawa kitab Bidayatul Hidayah, kitab-kitab kisah yang menyangkut para auliyaillah, para sahabat dan seterusnya, tetapi arahnya adalah tentang akhlak, tentang tata krama, tentang ibadah, ya, dan seterusnya. Kemudian kalau Ustaz Mukarram, dia membawa kitab Tambihul Mughfilin, itu juga sama
tetap kisah-kisah dan juga menyemangati di dalam ibadah. Cuman Ustaz Mukarram itu Ustaz Halad Sodik sampai sekarang belum sembuh dari sakitnya, dan Ustaz Mukarram waktu itu kita coba cari yang lain yang kira-kira kan kadang itu ada kebosanan ya, kadang ada kebosanan. Walaupun ilmu itu sesungguhnya tidak boleh ada bosan, cuma penyampaian ini kan dia lagi. Ya, termasuk saya pun sebenarnya juga punya rasa begitu, makan lagi. Tapi karena ini mengisi kegiatan masjid seperti subuh dan pasti ada ilmu yang disampaikan ya sudah, yang bosan boleh jadi bosan, yang nggak bosan ya boleh jadi nggak bosan. Jadi sambil ya. Nah, para jamaah sekalian, kita hampir lebih dari 2 minggu ini sudah meninggalkan Ramadan, ya, dan insya Allah barokah fadilah Ramadan itu termasuk apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha, sungguh beruntung. Ya, kalau kita baca dari sisi nahwunya itu qad bermakna benar gitu ya. Sungguh merupakan takkid, pengukuhan. Beruntunglah orang-orang yang sudah mampu membersihkan dirinya. Ya. Qad aflaha man zakkaha, mampu diberi kekuatan oleh Allah, zakkaha, membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran noda dan dosa. Kita tahu bulan puasa, amaliyah ibadah Ramadan kita banyak fadilahnya. Di antara fadilahnya itu Allah akan ampuni segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Bahkan ada yang paling sangat menggembirakan itu adalah bahwa man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi aw kama awlitahu ummu. Selesai Ramadan kita seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih. Apalagi awalul rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiruhu idkum minan nar, terbebas dari azab neraka. Maka beruntung kita. Beruntung lagi kita jadi orang Indonesia. Ya, di sini habis Ramadan ada halal bihalal. Cuman saya beberapa tahun terakhir ini udah tidak seperti dulu, bisa banyak saya datang. Sekarang hanya beberapa orang saja yang saya datangi, karena memang begitulah bukan kesibukannya, karena mungkin ada keluarga dan seterusnya, sehingga mohon maaf saya kepada bapak-bapak ibu tak bisa masuk ke rumah bapak-bapak, hanya sebagian kecil saya datang. Jadi hanya di Indonesia lah yang ada halal bihalal. Makna halal bihalal itu kalau kita lihat pertama dari kamus besar bahasa Indonesia itu di dalam sejarahnya itu dilakukan oleh Mangkunegara I. Atau bahasa lain itu Pangeran Sambernyowo. Itu di tahun 1928 ya, dimulai pertemuan para raja-raja, para punggawa-punggawa di saat setelah Idul Fitri, dan yang paling akhir adalah dilakukan ide itu disarankan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah di tahun 1949, menyarankan kepada Bung Karno untuk memanggil para pendiri-pendiri negara dari bangsa, para tokoh-tokoh agama untuk mengumpul, merencanakan sesuatu dan saling memaafkan
yaitu setelah Idul Fitri. Maka di dalam kamus KBBI itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sebutkan halal bihalal itu adalah kegiatan yang dilakukan setelah Idul Fitri dalam rangkaian silaturahmi dan saling memaafkan. Maka puasa, fadilah amal yang Ramadan kita, mengampuni dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka mendapatkan predikat Idul Fitri, kembali kepada kesucian, kemudian dilaksanakan saling kunjung mengunjungi, kegiatan saling silaturahmi, dan dipastikan di situ ada kata-kata mohon maaf lahir dan batin. Bahasa Arab atau syair Arab mengatakan minal aidin al-faizin. Minal aidin, kembali kepada kesucian, al-faizin, pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Maka pas lebaran itu jarang ada orang hasud, orang dengki, orang jahat ya. Walaupun ada tapi jarang. Rata-rata walaupun tadinya bertengkar dan seterusnya, Idul Fitri ketemu, biasanya hatinya itu lapang, dadanya lah lapang. Kenapa? Senang. Apalagi kalau di kampung halaman, wah, nostalgia itu luar biasa. Ada makanan-makanan khas, termasuk di kita ada ketupat dan lain sebagainya. Sampai-sampai orang-orang yang nggak sempat kemana-mana itu, ya, sebagai pejabat dan seterusnya, bikin apa disebut open house supaya datang banyak untuk bisa saling maafkan dan menyenangkan. Karena ada makanan minuman yang banyak begitu, beraneka ragam. Nah, itu manakala kita mendapatkan hal itu, bersih dosa dengan Allah, bersih dosa dengan sesama, maka itu sungguh merupakan satu kebahagiaan. Nah, kalau ibaratnya istri sama suami, suami sama istri aja kalau nggak ribut itu kan nyaman di rumah, ya kan? Tapi kalau istri sama suami ribut, bertengkar, waduh, gak bertegur sapa, gak nyaman, gak nyaman. Ya, apalagi sama anak dan seterusnya, bertengkar dan seterusnya, gak nyaman. Yang nyaman itu saling plong hatinya, enak, ya, enak. Maka bersyukur. Nah, kemudian ayat berikutnya, waqad khaba man dassaha, sungguh rugi besar orang-orang yang sudah diberi kekuatan oleh Allah, bersinoda dan dosa kepada Allah, hablum minallahnya baik, kemudian halal bihalal, hablum minan nasnya baik, saling memaafkan. Setelah itu khaba man dassaha, dikotori lagi. Ya, yang sudah bersih kotor lagi. Nah, kotornya yang sama ada dua juga. Satu sawal berbuat maksiat dan dosa, ya kan, kotor lagi tuh. Yang tadinya sudah bersih kotor lagi. Halal bihalal datang, yang diomongin atau ucapannya tidak menyenangkan. Doa ada begitu, Bu. Datang ke rumah udah diolok-olok, yang kalau itu ini tersinggung gitu. Tapi karena lebaran tahan rasa, tahan perasaan. Ada nggak? Doa ada. Kita datang lebaran, assalamualaikum. Kok sekarang udah kayak gitu ya, ini itu Maka harus dijaga deh. Kalimat-kalimat yang keluar ini harus dijaga. Jangan mengucapkan sesuatu yang menimbulkan orang itu tersinggung. Nah, enak itu. Apa kabar Pak, Bu? Sehat? Sehat. Gimana anak-anak? Sehat? Sehat. Terus berdoa, mudah-mudahan soleh, solehah, mudah-mudahan terus sehat, teman. Jangan membuat sesuatu yang mengotori lagi. Nah, ini sih karakter, kadang-kadang karakter. Tapi ya harus dirubah. Karakter yang tidak baik menjadi karakter yang baik. Maka kita jaga terus. Nah, kalau kita senantiasa istiqomah menjaga kebersihan dari noda dan dosa baik pada Allah pada sesama, apalagi sampai sepanjang waktu
luar biasa. Kata Buya Yahya, sesungguhnya orang-orang yang mampu menjaga kesucian jiwanya kepada Allah maupun kepada sesama, dia sesungguhnya waliullah, seorang wali. Ya, seorang wali itu ada dua. Ya. Ada namanya wali majdub. Wali majdub itu wali kekasih Allah, tapi dia dirupakan, dibentukkan, ditampakkan seperti orang gila. Ya, seperti orang gila. Ada Bu di Jawa Timur itu, ada Pak. Gila dia, seperti gila. Padahal sesungguhnya sebagian besar menyebut dia itu wali. Ya, la ma'rifatul wali illal wali. Tidak ada seseorang itu tahu wali kecuali yang mengatakan itu wali. Kenapa digilakan oleh Allah? Bapak Ibu, kita tahu orang gila itu berdosa kalau tidak sholat. Tidak dosa. Orang gila nggak puasa dosa kan? Tidak dosa. Ya, tidak dosa itu. Maka orang gilanya itu kegilaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak perlu lagi dia rasa pikiran itu kepada yang lain kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat orang yang tak wali, mengatakan gila. Tapi antara seseorang itu dengan Allah, dia bukan gila, tapi taqarrub ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika saya baca kisah bahwa di Jawa Timur itu, khususnya di Pasuruan, ada yang namanya Mbah Hamid. Ya, Mbah Hamid. Mbah Hamid singkat cerita, ada pengurus masjid datang ke Mbah Hamid itu minta doa restu supaya pembangunan masjidnya mudah lancar, segera selesai. Mbah Hamid bilang, kamu datang ke pasar sana di daerah Mojokerto, datang sana, temuin orang itu. Padahal yang ditemuin orang gila. Begitu ketemu dengan orang gila itu, terus orang gila itu bertanya, kok kamu tahu saya? Dari siapa? Dari Mbah Hamid. Apa kata orang itu? Ya Allah, Engkau telah tunjukkan aku keadaanku kepada orang lain, wafatkan aku sekarang. Nah, apa meninggal orang itu? Ya, meninggal orang, ya tentu saja semua bi'idznillah, biqudratillah. Begitu cara Allah menakdirkan seorang itu. Nah, yang kedua, kan itu kan wali majdub. Nah, wali-wali yang lain itu adalah barang siapa yang istiqomah dengan amalannya, ya, khairun min alfi karamah, ia akan mendapatkan 1000 karamah. Nah, wali itu juga karamah. Wali itu juga bagian dari orang-orang hamba-hamba Allah yang mendapatkan kemuliaan-kemuliaan, karamah-karamah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang istiqomah dalam ibadah, insya Allah, apa di antara keistiqomah, kewaliannya, kemuliaannya, ya, disebutkan kalau ada seseorang terpaksa minta tolong, misalnya sakit, tolonglah Pak, udah Bismillah aja. Maka dengan Bismillah itu kok orang yang sakit itu bisa sembuh, kok bisa sadar. Disitulah sesungguhnya keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang istiqomah. Ya, tentu saja misalnya dengan air putih, ibadah Fatihah. Ada lagi kalau kita lihat itu, ya, sakit apapun, coba ambil air putih, baca surat Al-Fatihah 7 kali, air putihnya tambah garam sedikit, air putih tambah garam sedikit, baca Fatihah 3 kali, 7 kali, baca surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, surat An-Nas, saya ulang, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Terus setelah itu ditiup airnya, berikan obat itu kepada yang sakit, insya Allah. Insya Allah. Ini
satu keistimewaan bagi orang istiqomah itu begitu. Allah beri kelebihan bagi dirinya atas keistiqomahannya. Nah, hadirin hadirat sekalian, mari kita jaga setelah Syawal ini sesuatu yang bagaimana tidak menimbulkan kekotoran jiwa kita, kekotoran dosa kita, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dan caranya adalah bagaimana hati kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun problematika yang sedang kita jalani, kita alami, kita mendekatkan diri selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ila maftartu alaihi." Sesungguhnya yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah adalah bisyai'in, dengan sesuatu, ahabba ilayya maftaratu alaihi, yaitu dengan sesuatu. Apa sesuatu itu? Yaitu apa-apa yang telah Allah wajibkan kepada hambanya. Nah, jadi cara dekat kepada Allah di satu sisi adalah apa yang disukai oleh Allah. Nah, yang disukai oleh Allah itu apa? Yaitu melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Sholatnya kita jaga, sholat 5 waktunya kita jaga. Jangan sampai sholatnya yang masuk 1 Syawal sudah nggak sholat zuhur. Tuh ada tuh anak-anak begitu, karena saking keliling sana kemari 1 Syawal tidak sholat zuhur. Nah, itu kan maksiat, itu kan dosa. Ya, saking semangatnya silaturahmi meninggalkan sholat. Yang aneh itu begini, ada tamu saya itu datang dengan anak-anaknya, pas zuhur diajak sholat, saya nanti aja. Dan itu saya perhatikan bukan sekali 2 kali. Ternyata dia silaturahmi tidak sholat. Laki-laki gagah sehat tidak sholat. Bayangkan tuh, istrinya sholat, anaknya disuruh sholat, dia tidak sholat. Naudzubillah, padahal bukan tak tahu sholat itu wajib. Ya. Kalau sholat saja sudah berani meninggalkannya sebagai perintah Allah, nah logikanya apalagi perintah manusia, itu logikanya. Tapi nyatanya perintah manusia lebih ditaati, tetapi perintah Allah enggak dilaksanakan. Bagaimana ya begini? Nah, disinilah bahwa godaan cobaan, ya, bagi setiap kita ini sangat-sangat luar biasa. Dan ada ungkapan mengatakan, alamatul qabil ta'ah tawsala bi ta'atihi ba'da. Bukti-bukti ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketaatan kita kepada Allah itu diterima oleh Allah. Apa? Lihat, ba'daha, setelah sholatnya sholat lagi enggak? Ya, alhamdulillah, khusus Bapak Ibu yang hadir ini termasuk ibadah-ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu. Buktinya apa? Buktinya sholat lagi, subuh lagi, sholat lagi. Istiqomah tuh, ya. Istiqomah ini bukti. Karena begitulah kaidah-kaidah yang dituntut oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in ulama. Ada tanda-tanda. Setiap sesuatu itu ada tanda. Ya, diterima atau tidak. Wah, memang kita tidak tahu. Yang pasti kita berharap diterima oleh Allah. Tapi ada tanda-tanda ibadah itu diterima atau tidak. Kan ada juga orang sedekah, setahun cuma sekali sedekahnya. Apalagi di saat-saat yang membuat yang kadang-kadang itu indikatornya, ya, kepastian kita tidak tahu. Saat-saat sebentar lagi pilkada, ya, pileg.
pilpres, banyak keliling mereka kan, apa itu namanya keliling nih. Hati-hati, kalau sedekah, jumlah masjid dan seterusnya harus dijaga apa namanya niatnya. Ya. Bukan cuma niat harus dijaga. Ibadah yang baik itu niatnya dijaga, caranya dijaga juga. Kalau niatnya baik, caranya nggak baik, itu juga berbahaya. Ya, caranya niatnya baik, caranya nggak baik, itu juga kata kaidah usul fikih itu darul mafasid muqaddamun ila daril mahasid. Menjaga tidak terjadinya pertengkaran, keburukan itu lebih baik daripada mengajak kepada kebaikan. Niatnya ngajak kebaikan, tapi menimbulkan pertengkaran, menimbulkan kegaduhan, itu juga tidak baik. Menurut kaidah usul fikih itu begitu. Ya. Jadi niatnya baik, caranya juga harus baik. Insya Allah berhasil ya, di dalam kita menjaga amal-amal soleh kita. Kemudian hadirin sekalian, bahwa di samping kita harus dekat kepada Allah. Maknanya dekat itu ya tentu saja kita sadar apapun kita kerjakan pertolongan Allah, kita bisa sehat Allah, dapat rezeki Allah, sembuh dari sakit Allah. Apa yang kita lihat semua tidak terlepas daripada peran-peran Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat langit Allah, lihat bumi Allah, lihat pesawat bisa terbang Allah, semua apa saja. Ya, sehingga hati ini apapun keadaannya senantiasa takarrub, dekat kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan begitu insya Allah terjaga daripada perbuatan maksiat dan dosa. Karena sesungguhnya orang-orang yang dekat kepada Allah merasa dirinya melihat Allah, ada Allah, ya artinya melihat ayat-ayat Allah. Kalau tidak mampu seperti itu, sadarlah, wa illam yaraka faqad yarahu. Kalau kita tak mampu melihat Allah dengan ayat-ayatnya, dengan kekuasaannya, dengan ciptaannya segala macam itu, ketahuilah kita senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sadar kita dilihat oleh Allah, ya tentu akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang terlarang, perbuatan-perbuatan yang menimbulkan dosa, kemaksiatan dan seterusnya, sehingga terjaga hidup ini. Orang yang dekat dengan Allah akan terjaga dari perbuatan maksiat dan dosa, dan sebaliknya akan semangat di dalam ibadah. Nah, hadirin sekalian, Ramadan begitu semangat kita ibadah, maka mudah-mudahan Allah beri kekuatan setelah Ramadan, ya Syawal dan seterusnya, kita tetap semangat dalam ibadah. Karena tahulah bahwa kita ibadah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Dan sementara ibadah itu perintahnya adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai titik darah penghabisan. Ibarat sholat, kalau nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa berbaring dengan isyarat, nggak bisa isyarat, ya pasti di sholat. Ini contoh sholat. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam ibadah sampai akhir hayat kita, dan insya Allah akhir hayat kita husnul khatimah. Yang terakhir, bahwa dengan ibadah puasa yang kita lakukan, dengan halal bihalal saling memaafkan yang kita lakukan, timbullah rasa kasih sayang kepada sesamanya. Bapak sama istri saya tambah sayang, maksudnya istri sama suami tambah sayang, sama anak tambah sayang, sama sesama jamaah ya tambah sayang, dalam artinya menghormati dan seterusnya. Karena sesungguhnya Rasulullah bersabda, ar-rahimuna yarhamuhur rahman, irhamu ahlil ardi yarhamkum man fis sama. Allah perintah kepada kita, orang-orang yang senantiasa berkasih sayang itu
nanti akan dikasih sayang oleh Zat yang Maha Rahman. Barang siapa yang diperintahkan fil amr irhamu, berkasih sayanglah kalian semua di dunia di bumi. Barang siapa yang berkasih sayang di bumi, nanti makhluk-makhluk Allah di langit juga akan menyayangi kita dengan kasih sayang, dengan saling tolong menolong, membantu dan seterusnya. Maka insya Allah kehidupan kita akan damai sejahtera, dan dengan damai sejahtera itu akan mampu meningkatkan kualitas kehidupan kita, akan mampu menciptakan rumah tangga yang syakinah, mawaddah, rahmah, dan dimanapun kita berada akan terasa nyaman, enak. Ya. Di sebaliknya, kalau nggak ada kasih sayang, kita saling dengki, hasut diri dan seterusnya, maka dimanapun kita berada akan mengalami keadaan yang tidak menyenangkan dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita semua barakah Ramadan kita, semangat ibadah, tetap ingat kepada Allah, timbul kasih sayang, insya Allah kehidupan kita ke depan menjadi lebih baik dan lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang saya sampaikan para jemaah sekalian. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada, bagus ya. Ada yang ditanyakan, Bu? Ya. Sambil menunggu pertanyaan, kami ingin sampaikan bahwa insya Allah malam Selasa besok kita akan adakan rapat untuk persiapan halal bihalal dan pergantian pengurus masjid. Malam Selasa besok akan ada rapat dalam rangka persiapan halal bihalal dan pergantian ketua masjid, bukan pengurus, ketua. Karena kalau pengurus nanti panjang waktunya, pengurusnya nanti, tapi ketua masjid. Nah, dalam rangka halal bihalal ini kita akan insya Allah undang penceramah dari luar, mudah-mudahan dapat. Yang kedua, ya saya mendahului hasil rapat nanti malam Selasa. Insya Allah teknisnya khususnya di dalam misalnya konsumsi ya pasti melibatkan warga masyarakat atau jamaah. Ya. Yang kedua melibatkan ibu-ibu tim Qasidah. Mudah-mudahan Bu Herman bisa koordinasi kemudian Bu Haja Sukiman, Bu Titi ya, persiapan sedikit barangkali nanti halal bihalal kita akan melihat tampilan qasidah ibu-ibu komplek duta bandara yang saya menilai dari waktu ke waktu lebih baik dari sebelumnya. Kemarin waktu Isra Mi'raj saya kira cukup bagus. Kemudian kita juga akan undang tim Marabis yang berkaitan dengan Mahalul Qiyam, sholawatannya, supaya kita mendapatkan syafaat keberkahan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ada tausiah, setelah tausiah baru nanti ada pemilihan ketua masjidnya dulu. Ya. Bagaimana pola pemilihannya? Kemarin sudah disepakati, nanti Bapak Ibu yang hadir dikasih kertas kosong. Pilihlah siapa yang Ibu pilih, Bapak pilih. Kenapa dilakukan voting? Supaya legitimitasnya lebih banyak. Ya, yang pilih lebih banyak. Ya. Jadi teknisnya kira-kira begitu. Nah setelah kertas itu kembali, setelah Ibu tulis, kita masukkan di pipet gitu ya. Kita lihat, kita hitung suara terbanyak itulah nanti kita angkat sebagai ketua masjid yang baru, ya. Ketua masjid yang baru. Nah setelah itu baru dikasih waktu mungkin 1 bulan atau 2 bulan untuk melengkapi susunan kepengurusannya. Ya. Saya khususnya menyarankan pilihan terserah ya, Bapak Ibu terserah siapa, kita nggak batasi, ya, karena ini kebaikan. Ya kadang-kadang yang tua juga kepingin membuat kebaikan, melakukan kebaikan. Nah, saya hanya menyarankan jangan pilih saya sudah tua, gitu ya, itu saya. Jadi nanti tekniknya begitu,
dikasih kertas kecil, tulis, kemudian dikembalikan kertas kecil itu nanti dihitung. Yang terbanyak pilihan yang dipilih dialah yang ketua masjid yang baru. Mudah-mudahan dengan semangat baru masjid kita akan lebih baik lagi. Hal lain para jamaah sekalian, insya Allah bulan depan mudah-mudahan ada aral bintang, kita sudah akan memulai pembangunan misalnya pagar atau halaman masjid. Ya. Kemarin sudah dijanjikan habis Ramadan dananya keluar dari bantuan provinsi 50 juta, kemudian dari PUPR Kuburaya 90 juta untuk pagar. Mudah-mudahan keluar dan bisa kita laksanakan pembuatan pagar dan halaman. Sekarang sedang menyelesaikan TPA, ya kita perindah TPA-nya kita selesaikan. Mudah-mudahan tahun 2023 ini secara fisik termasuk perbaikan kubah, pengecatan kubah itu juga akan dilakukan. Dan insya Allah di bulan paling lambat bulan Agustus kita akan mengundang Pak Gubernur untuk peresmian Masjid Babus Salam. Ya, peresmian Masjid Babus Salam direncanakan pada bulan Agustus 2023. Nah, setelah rampung semua bagus, mudah-mudahan kemakmuran masjid, amaliyah masjid akan lebih baik lagi, lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Dan saya sudah menyarankan kepada pengurus baru nanti supaya segera dibuat badan Baitul Mal, ya, Baitul Mal. Nah, kita sudah mencatat beberapa orang-orang yatim, anak-anak yatim, para fakir miskin, duafa yang sepertinya bisa kita bantu. Mungkin bayar sekolahnya dan seterusnya, ya. Dan insya Allah masyarakat Muslim komplek Kota Bandar ini punya potensi untuk meningkatkan amal kebaikannya. Bukan saja ikut jamaah sholat, tapi hartanya juga untuk membantu kepada sesama. Jadi ada masjid, ada badan amal kematian, ada Baitul Mal yang bisa difungsikan membantu seperti pintu kelompok bin lupa saya, kan kalau nggak salah setiap Jumat memberikan makan dan seterusnya, ya, di Pak Herman rumahnya Bu Herman akhirnya, ya, kita akan bentuk Baitul Mal untuk melakukan amal-amal yang lebih besar lagi dalam hal materi. Saya kira itu. Mungkin ada yang ditanyakan. Pak Haji Mulyanto, ada pertanyaan? Belum. Masih berapa lagi? 1 menit lagi. Baik Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan dan ini waktu surut telah tiba, mari kita setidaknya seminggu sekali sholat subuh yang pahalanya seperti ibadah haji dan umrah yang sempurna. Jadi niyatilah sesungguhnya kuliah subuh bukan sekedar tausiah mendengarkan ceramah atau ilmu, tapi ada amalan yang utama lagi, adalah sholat syuruk yang sangat luar biasa fadilahnya, seperti haji dan umrah yang sempurna. Mudah-mudahan dikasih kekuatan untuk itu. Yang terakhir kami mohon maaf, tadi malam Pak Tohir sudah berupaya untuk pesan sarapan pagi, cuma tak berhasil. Ya sudah, karena Pak Bohyar ada hajat, ya, sehingga tidak bisa membuat makanan. Tapi kalau bapak mau kopi, ya, sudah ada siapkan air panas dan kopinya, tinggal diseduh sendiri. Ya. Saya kira demikian. Adhanallahu wa iyyakum ajma'in. Saya sekali lagi mengucapkan ja'alallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin, kullu amin wa antum bi khairin, taqabbalallahu minna minkum siyamana wa siyamakum.
Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, istiqomah dalam ibadah. Mudah-mudahan pada saatnya kita hadap Allah dalam keadaan husnul khatimah dan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma rabbana zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an mubarakan halalan thayyiban. Allahumma shir umurana umur ad-dunya wal akhirah. Allahumma shir umurana wa arham fi qulubina wa sadina مع السلامة والعافية وحسن مقاصدنا وقضي جميع حاجاتنا في هذا الجمع كله واقضي حاجاتنا يا الله في هذا الجمع وجل السلام كله واقضي حاجاتنا يا الله في هذا الجمع كله برحمتك يا ارحم الراحمين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعلنا واولادنا واهلنا وذريتنا وجماعتنا من اهل العلم والخير واهل العباده واهل الصلاه واهل قراءة القران واهل عمل صالح واهل الصداقه واهل الصيام والحج والعمره. ولا تجعلنا واياهم من اهل الشر وعلى الظاهرين من كل خير ومتفضلا بكل خير ومؤتي كل خير رحمتك يا ذا الجلال والاكرام. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم.